Kita mulai saja dari urusan kontrak karya antara Indonesia dan Freeport yang dimulai di tahun 1967. Di saat Soekarno sudah berhasil dilengsarkan oleh Soeharto. Saat asing meminta kepada Soekarno untuk mengurus gunung emas yang ada di Papua, Soekarno melakukan penolakan. Makanya ada sebuah statementnya yang menyatakan kurang lebih, berikan saya 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Soekarno memilih setelah Indonesia merdeka, dia mengirimkan pemuda-pemuda Indonesia untuk belajar ke luar negeri agar nanti bisa menjadi insinyur-insinyur yang bisa mengelola kekayaan yang ada di bumi Pertiwi. Pada kenyataannya, Soeharto yang sudah terpengaruh dan mendapat iming-iming dari asing, memilih melengsarkan Soekarno melalui surat Super Semar yang sampai sekarang nggak ketahuan juntrungannya. Kalau menurut almarhum Soekarno, hanya memberikan wewenang sementara, tetapi Soeharto menyatakan kalau itu adalah wewenang sepenuhnya kepadanya untuk mengurus Indonesia selanjutnya. Yang mana yang benar? Wallahu alam. Super Semar, tanggal kelahiran saya, tanggal yang membuat saya sampai sekarang masih terus bertanya-tanya. Surat tersebut adalah surat penentuan di mana seorang Soeharto sudah menjual Indonesia kepada asing. Kontrak karya yang dimulai di tahun 1967 dan berakhir di tahun 1991 oleh Soeharto diperpanjang lagi dari tahun 91 dan seharusnya berakhir di tahun 2001. Nah, tapi ada sesuatu hal yang kalian harus tahu. Di sini akan semakin jelas bagaimana Cendana menjual Indonesia ke asing. Sudah melengsarkan Soekarno agar bisa menjual Papua dikelola oleh asing. Ditambah lagi di tahun 1994, Soeharto mengeluarkan Pepres yang akhirnya membuat urusan peraturan proses investasi di Indonesia mulai berantakan, yaitu melalui PP nomor 20 tahun 1994 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batu bara. Dalam aturan tersebut, asing bisa memiliki saham 100% di Indonesia. Gila nggak? Padahal itu punya kita. Dirampok sama asing. 100% dia bisa milikin sahamnya. Itu ada di tanah kita. Ada di Indonesia. Jadi buat kalian-kalian, buat buzzer-buzzer, buat ibu-ibu yang sudah dipengaruhi di pengajian-pengajian, baca sedikit, pelajari sejarah tentang negara kalian. Biar jangan gampang dipengaruhi sama lonte-lonte politik bersorban lewat pengajian-pengajian. Tapi kalian gak mau tahu sejarah negara kalian. Disuruh teriak ini, teriak. Disuruh teriak itu, teriak. Kalian gak mau tahu, gak mau cari tahu hal-hal yang kayak gini. Lanjut lagi langsung masuk ke eranya Gus Dur di tahun 2009. Di sini justru Gus Dur membuat peraturan yang menguntungkan bagi Indonesia. Yaitu pemerintah di era Gus Dur menerbitkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Ketentuan mengenai wajib pembangunan smelter dan kontrak jadi izin usaha, pertambangan dan penegasan kewajiban investasi 51% harus menjadi milik Indonesia. Saat itu menterinya siapa? Saat itu menterinya SBY dan SBY tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Di sini kalian paham? SBY tidak berhasil menjalankan apa undang-undang yang dibuat oleh Gus Dur. Demi mendapatkan modal untuk menjadi presiden berikutnya. Masuk ke era Megawati. Megawati kemudian dilengsarkan lagi oleh SBY. Terus sekarang SBY ngedumel, nyesel. Dulu milih Muldoko. Ada apa denganmu? Lanjut aja. Masuk di tahun 2010. 2010 berarti eranya siapa nih? Eranya SBY dan Bapak Yusuf Kala. SBY menerbitkan PP nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. PP ini diterbitkan karena pemerintah tidak mampu selesaikan target renegosiasi sebagaimana diatur oleh UU Minerba. Artinya SBY tidak bisa melaksanakan apa undang-undang yang sudah ditertibkan oleh Gus Dur agar perusahaan asing
membuat smelter dan hal-hal yang menguntungkan 51% untuk Indonesia. Tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh SBY. Justru Jokowi yang sudah berhasil merebut Freeport dan 51% menjadi milik Indonesia sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh Gus Dur di 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dari sini kalian bisa sedikit paham siapa-siapa mereka yang sudah menjual Indonesia ke asing. Cendana, Cikeas, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka saat itu. Paham ya? Kalau mau teriak asing-asing, ngomongnya sama Cendana, sama Cikeas. Jangan ke kita-kita yang sedang memperjuangkan agar perusahaan asing hanya memiliki di bawah dari separuh yang seharusnya memang menjadi milik kita. Itu milik kita, milik tanah air kita, milik rakyat Indonesia. Bukan milik kalian-kalian para perampok yang memberikan wewenang kepada asing 100% dan rakyat Indonesia hanya bisa menerima ampas dari kerusakan tanah air. Video bukaan pertama dan video bukaan kedua, di sini mari kita mengingat keributan demi keributan yang terjadi di tanah air semenjak persiapan Pilkada DKI dan Pilpres 2019. Isu yang sering dimainkan, hutang dan Indonesia yang dijual ke asing dan ke asing. Pada kenyataannya, 1967 Soeharto menjual Indonesia ke asing. Kontrak karya pertama dan kontrak karya kedua. Tahun 1994, Soeharto justru membuat kebijakan supaya asing bisa memiliki 100% sahamnya di Indonesia. Apa nggak gila itu? 2009, Gus Dur justru membuat kebijakan agar asing yang mau invest di Indonesia harus mempunyai smelter dan 51% lebih harus menjadi milik Indonesia. Tetapi SBY yang saat itu menjadi Menteri Pertambangan dan Energi di era Gus Dur tidak bisa menjalankan hal tersebut. Bahkan begitu masuk di eranya dia justru membuat keputusan di mana pemerintah tidak bisa renegosiasi dan tidak bisa menjalankan UU yang sudah dibuat oleh Gus Dur. Baru kemudian di era Jokowi UU tersebut bisa dijalankan. Kalau sudah begini, di sini kalian paham ya, justru siapa yang sudah menjual Indonesia ke asing dan ke asing. Dan yang sudah banyak berbuat hutang melalui urusan BLBI dan Senturi, kalian bisa tahu siapa saja yang terlibat di dalam di situ. Soeharto yang di depan DPR terang-terangan ingin meminjam duit kepada IMF. Dan gubernur Bank BI-nya saat itu adalah Juwandono, iparnya Prabowo, plus Deputi Bank Indonesia pada saat itu, bapaknya Anissa Pohan, justru menyelewengkan jabatan mereka dengan menandatangani semua agar di-okein Indonesia bisa menghutang kepada IMF dan Indonesia saat itu mengalami kolaps di tahun 1997-1998. Paham ya sampai di sini? Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah dipengaruhi lewat pengajian oleh lonte-lonte bersorban, ganti pengajian. Jangan mau belajar sama guru ngaji yang ujung-ujungannya nabi dari Cendana. Dan pada saat itu ketua dewan masjidnya diam saja, pura-pura tidak tahu sama sekali. Assalamualaikum.